tiap hari dan sungguh menikmati hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat melimpah atas kami pribadi lepas pribadi. Apapun itu, kami tahu bahwa hati kami terangkat oleh karena pagi hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Tuhan. Kami boleh menemukan berbagai macam hal untuk kami tetap terus memuji Tuhan. Dan kami sungguh, bila kami menghitung seluruh berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, maka tidak ada angka yang dapat kami sebut karena berkat Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan biar hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan biarlah firman ini jadi kekuatan kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Kita akan kembali dalam pembicaraan kita tentang tema utama, yaitu dinamika kehidupan orang percaya dalam melanjutkan karya Kristus. Ya. Kalau saya melihat tema ini, saya jadi ingat judul-judul skripsi dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya bimbing. Ya, ini kayaknya terambil dari judul skripsi yang ada atau judul penelitian atau yang ada. Ini tinggal ditambahkan saja mengenai satu tempat, misalnya dinamika kehidupan orang percaya dalam melanjutkan karya Kristus di HKBP, di manalah, diisi borong-borong atau di mana. Tetapi eh, kita melihat bahwa judul ini lebih cocok untuk sebuah judul ini ya, judul penelitian ya, judul penelitian ya. Tetapi mari kita lihat di dalam bagian-bagian ini apa saja yang kita bisa ambil maknanya, ambil hikmahnya dari judul ini ya, dari judul ini. Mungkin buat kita yang ingin melanjutkan studi kita, studi teologi ini bisa jadi judul pilihan ya, karena nanti kita akan melihat variabel-variabel apa. Ini kan ada dua variabel. Yang pertama adalah dinamika kehidupan orang percaya, kemudian yang kedua melanjutkan karya Kristus. Ya. Nah, nanti kita akan lihat uraian dari kedua variabel ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa setelah kita melewati tentang apa yang dinamakan dengan kita sudah belajar tentang penderitaan selama 1 bulan penuh, kita masuk sekarang apa yang akan kita dinamika apa saja yang akan terjadi di dalam kita melanjutkan karya Kristus. Ya. Mari kita lihat bagian yang pertama tentang kehidupan orang percaya. Dinamika kehidupan orang percaya itu kan banyak sekali, Bapak. Banyak sekali. Ya. Setiap kita, dimanapun kita berada, selalu ada dinamika. Dan kita, apalagi di dalam gereja, dinamika itu begitu kencangnya, begitu padatnya, sehingga seringkali dinamika-dinamika ini kita lihat bukan hanya bukan hanya menaikkan, tapi justru menurunkan. Karena apa? Ada beberapa hal di dalam dinamika kehidupan orang percaya yang seringkali kita lupa ya, kita lupa bahwa kita harus sungguh-sungguh, memperhatikannya. Ada beberapa hal yang saya melihat di dalam dinamika kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi sangat penting di dalam kehidupan orang percaya karena sejak dahulu Allah selalu menetapkan seorang pemimpin-pemimpin. Ya, meskipun ada yang sungguh sangat berambisi menjadi pemimpin, ya, tetapi kepemimpinan yang sesungguhnya adalah di tangan Allah. Kita juga belajar dari konflik antara Saul dengan Daud. Meskipun Saul secara struktural telah atau menjadi seorang pemimpin Israel pada waktu itu, tetapi
Allah sendiri secara fungsional, kepemimpinan itu ada dalam diri Daud. Dan meskipun eh, kesenjangan ini berlangsung cukup lama, sekitar 13 tahun, jadi sejak ditetapkan Daud sejak Daud diurapi menjadi seorang raja oleh Samuel, secara struktural Saul masih memimpin. Tetapi kalau kita melihat secara fungsional, sebenarnya kepemimpinan itu eh, tidak berlaku karena Allah memilih eh, Daud menjadi seorang pemimpin. Meskipun Daud pun harus eh, bekerja dengan keras untuk membangun pengaruhnya, di kalangan bangsa Israel, dan dia itu memerlukan waktu yang cukup lama, 13 tahun dia membangun kepemimpinannya. Dia harus berjuang dengan keras dan dia harus dikejar-kejar karena eh, pengaruh atau karena penetapan yang datang dari Allah itu. Nah, kepemimpinan ini menjadi hal yang paling eh, menonjol oleh karena kehidupan orang percaya tidak lepas dari kepemimpinan. Dan kita juga harus belajar tentang bagaimana kepemimpinan itu berfungsi. Ya, seringkali kepemimpinan itu uh, kita tahu di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah tatanan sosial, pasti ada kepemimpinan yang fungsional dan secara struktural. Nah, di dalam era demokrasi, fungsional ini atau apa kelayakan seorang pemimpin ditentukan oleh rakyatnya. Jadi Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Tetapi di dalam kehidupan orang percaya, kepemimpinan ini adalah salah satu karunia yang Tuhan tetapkan sendiri, dan seringkali kita menganggap remeh para pemimpin ini, tetapi secara fungsional, jadi di dalam kehidupan orang percaya, kepemimpinan itu lebih banyak ditekankan kepada fungsional, ya, karena ini adalah kelompok orang percaya adalah kelompok orang rohani, sehingga prinsip-prinsip dunia seharusnya tidak ditetapkan di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita melihat eh, apa saja yang kita pelajari dalam dinamika kehidupan orang percaya adalah berkaitan dengan interaksi sosial. Yang saya mengamati ada 4 hal ini, yaitu kepemimpinan, interaksi sosial, apakah itu ada pertumbuhan, dan konflik manajemen. Interaksi sosial ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain, atau lingkungan mempengaruhi orang lain, atau seseorang mempengaruhi lingkungan. Ini berkaitan dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini seringkali menjadi hal yang sangat penting karena ciri dari setiap orang itu selalu memilih teman, memilih kelompok mana yang dia harus masuki. Ini tidak salah. Tetapi di dalam seringkali ketika kita ada dalam kehidupan orang percaya, kita tidak bisa memilih. Ya, Tuhan taruh kita di satu lokasi, kita selalu lingkungan, kita tidak bisa memilih teman kita. Ya, tidak bisa memilih teman kita. Dan ini kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang nggak nyambung dengan kita berhadapan dengan orang-orang yang kita rasa kita terlalu berat untuk menyelami cara berpikir dia, dan kita juga sulit sekali untuk memahami, apalagi kalau sudah terkait dengan ikatan-ikatan seperti ikatan pernikahan, ya ini kan sulit sekali ya. Jadi kita seringkali tidak memahami uh, pihak dari keluarga, dari pihak istri, dan keluarga dari pihak suami, dan itu secara sosial di dalam kehidupan keluarga itu uh, menjadi konflik. Nah, kita akan lihat konflik ini bagaimana cara kita menanganinya. Dinamika juga berkaitan dengan pertumbuhan, kemajuan, atau juga penurunan. Ya. Kalau kita melihat dinamika yang positif, tentu menghasilkan pertumbuhan dan kemajuan yang baik. Ya, di mana pertumbuhan dan kemajuan ini menjadi salah satu kriteria, ya, satu indikasi dari
kehidupan orang percaya. Nah, keempat hal ini, indikasi ini menjadi tolok ukur variabel tentang kehidupan orang percaya. Jadi, ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkungan di situ, kita melihat apakah kepemimpinan berjalan dengan baik di situ. Ya. Apakah ada interaksi sosial yang positif, di mana pihak yang satu menerima pihak yang lain. Ya, orang Jawa ketika masuk ke dalam sebuah pernikahan selalu ada nasihat. Ya, kalau saya terjemahkan, kalau berani menikah itu berani mengalah. Ya, berani menikah itu berarti berani mengalah. Kalau tidak mau mengalah, maka rumah tangga akan menjadi sangat sulit dan sangat hancur. Kan tidak mungkin kita selalu pihak yang satu yang harus selalu mengalahkan, tidak mungkin. Jadi harus ada timbal balik. Dan ini yang perlu kita pelajari di dalam seni kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang kita lihat, indikasi yang terakhir dalam kehidupan orang percaya adalah berkaitan dengan bagaimana mengelola konflik yang ada. Ya, nanti kita akan lihat bahwa konflik itu selalu ada dimanapun, baik konflik dengan pribadi lepas pribadi, pribadi dengan kelompok, bahkan konflik internal, artinya konflik dengan diri sendiri, ya, konflik dengan diri sendiri. Kita menjadi bingung dengan diri sendiri kadang-kadang, dan itu perlu diselesaikan dengan baik, Nah, di dalam uh, dinamika kehidupan orang percaya ini, indikasi mengatasi konflik manajemen menjadi faktor yang sangat penting di dalam apakah kelompok orang percaya ini maju atau tidak. Kalau kita salah di dalam menangani konflik yang ada, maka kelompok orang percaya ini bisa hancur, bisa tercerai-berai, dan kemudian dalam konteks gereja, gereja bisa hilang, gereja bisa uh, punah, dan kita sudah menyaksikan banyak sekali gereja-gereja di berbagai tempat itu lenyap oleh karena bukan dari faktor luar, tapi justru dari faktor yang di dalam, berkaitan dengan kepemimpinan, tidak bisa mengatasi bagaimana interaksi sosial, dan tidak bisa menangani konflik di dalam, sehingga pertumbuhan yang diharapkan itu tidak terjadi. Kemajuan yang dirindukan itu menjadi gagal. Nah, inilah indikasi-indikasi yang berkaitan dengan dinamika kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita melihat nanti di dalam uh, melanjutkan karya Kristus, maka empat hal ini menjadi sangat penting karena ada banyak karya Kristus, ya, kalau gereja nanti kita akan lihat, yang harus terus-menerus dikerjakan, tetapi jika kepemimpinan tidak berfungsi dengan baik, tidak terjadinya interaksi sosial, dan tidak tahu bagaimana menangani konflik atau konflik manajemen ini, maka tugas yang diembannya maka akan menjadi sangat lemah. Nah, kita melihat bagian yang kedua berkaitan dengan karya Kristus. Ya, Dewan Gereja Dunia menekankan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh gereja. Ya, kita semua sudah tahu itu semua, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Ya. Nah, inilah yang tugas karya Kristus yang dilanjutkan oleh gereja. Kebenaran firman Tuhan di dalam bagian ini sudah sangat nyata. Mengapa kita menekankan kepada koinonia, diakonia, dan marturia yang harus berjalan dengan seimbang, harus berjalan dengan sungguh-sungguh, harus berjalan untuk diperhatikan di dalam sebuah kelompok orang percaya. Karena
tiga tugas ini sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya terkait dengan dinamika yang kita sudah bahas tadi. Bagaimana kepemimpinan, bagaimana interaksi sosial, bagaimana konflik terjadi, dan apakah itu terus menunjukkan kepada sebuah kemajuan atau justru sebaliknya. Kita akan bahas dulu, yang pertama adalah koinonia. Ya, saya akan baca di dalam Ibrani 3 ayat 12-13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, di dalam ayat ini penulis kitab Ibrani menasihatkan kepada jemaat-jemaat Kristen Yahudi ya pada waktu itu yang sedang memikirkan untuk murtad. Ya, jadi kan lagi populer ini ada beberapa influencer mulai murtad satu persatu ya, mulai murtad satu persatu, dan itu ya biarin aja lah, ya biarin aja. Dan dengan berbagai macam alasan ya mereka mendasari kemurtadan mereka ya. Intinya adalah dalam hal ini kalau kita melihat ada hati yang jahat. Jadi kalau orang yang murtad itu pasti memiliki hati yang jahat, artinya hati yang tidak lagi berpaling kepada Allah, ya, ya. Oleh karena dan unbelief, ya tidak percaya akan pemeliharaan Allah yang hidup. Mungkin karena tekanan ekonomi, tekanan penganiayaan, tekanan penderitaan yang ada, itu kemudian hatinya menjadi pahit dan kemudian menjadi jahat. Dan dia tidak lagi percaya kepada pemeliharaan Allah, providensia Allah yang hidup, maka dia menjadi murtad. Berikutnya adalah indikasi yang sering terjadi di kalangan mereka yang murtad adalah hatinya tegar, artinya dibilangin nggak mau, diberitahu tidak, menolak. Karena apa? Karena dia ditipu ditipu oleh dosa. Ya, ada tipu daya dosa yang sedang dia alami. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menasehati. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Karena kita tahu bahwa jemaat itu berkumpul memang setiap hari. Ya, pada waktu itu berkumpul setiap hari, mereka mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Dan itu menguatkan satu sama lain. Ini pentingnya koinonia. Ya, kita ini sangat ahli di dalam koinonia. Ya, di gereja-gereja kita selalu ada persekutuan umum, anak-anak, pemuda dan remaja, ibu-ibu, ya apalagi persekutuan kaum muda, persekutuan lansia, persekutuan mungkin balita. Ya, kita ini ahli di dalam semua koinonia ini. Ya, hampir semua dana gereja dihabiskan untuk koinonia, menciptakan gedung gereja yang nyaman, kursi yang nyaman, tempat parkir yang nyaman, kemudian udaranya nyaman, pasang AC di mana-mana, semuanya nyaman. Ya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk melanjutkan ya karya Kristus koinonia, karena kita ini satu tubuh, ya satu tubuh yang bergantung satu sama lain, bergantung sama-sama satu sama lain. Ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Dan kita diberikan sound system yang bagus, kita diberikan tempat yang ibadah diatur sedemikian rupa supaya ibadahnya nyaman. Semua itu berkaitan dengan koinonia, dan dana gereja dihabiskan untuk koinonia, ya, untuk koinonia. Memanggil pendeta yang lucu, memanggil pendeta yang humoris, khotbahnya yang
enak didengar, itu semua adalah berkaitan dengan diakonia, dengan koinonia, dan tidak boleh menyakiti satu sama lain. Itu adalah bagian dari uh, koinonia, tetapi seringkali uh, gereja lupa akan dua tugas yang berikutnya, yaitu diakonia dan marturia. Padahal kata koinonia sendiri itu ada 22 kata, ya, ada 22 kata di dalam Perjanjian Baru. Sedangkan diakonia ini 32 kata. Artinya di gereja mula-mula antara koinonia dengan diakonia yang lebih banyak ditulis adalah berkaitan dengan diakonia, apalagi marturia. Marturia itu 37 kata. Sehingga kalau dilihat kepentingannya, maka koinonia lebih kecil, kemudian diakonia lebih tinggi lagi, marturia paling tinggi, yaitu 37 kata. Tetapi kita sering hanya menekankan kepada koinonia aja. Ya, ini uh, ya ada hal yang kesenjangan di antara ketiga hal ini. Jadi setiap kelompok, setiap komunitas uh, selalu menekankan kepada ketiga hal ini, yaitu koinonia, diakonia, marturia. Ini yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Ketika karya Kristus sudah selesai, dia naik ke sorga, maka Roh Kudus turun. Roh Kudus selalu menekankan ketiga hal ini di dalam gerejanya dan diakui oleh Dewan Gereja Dunia. Dan semua gereja mengatakan bahwa ini tugas gereja sekarang. Inilah kelanjutan dari karya Kristus yang sedang dikerjakan oleh gereja. Itu yang pertama tadi adalah koinonia atau persekutuan. Dan ini kita sudah ahli dalam hal ini, ya. Kita sudah ahli. Berikutnya adalah berkaitan dengan diakonia. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada hari-hari itu, ketika jumlah murid terus bertambah, satu keluhan muncul dari orang-orang Helenis terhadap orang-orang Ibrani asli karena janda-janda mereka telah diabaikan dalam pelayanan makanan setiap hari. Jadi, kata pelayanan di sini terambil dari kata diakonia, Nah, di dalam gereja mula-mula ada konflik, ya, ada konflik. Konfliknya adalah adanya ketidakadilan di dalam pelayanan diakonia. Dan itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, penanganan dari hal seperti ini karena apa? Karena semua orang ini juga tidak bisa disalahkan. Pemimpin pada waktu itu adalah orang-orang Ibrani, sehingga mereka lebih mengutamakan orang Ibrani. Ya, itu biasalah di mana-mana itu terjadi. Kalau dalam sebuah kelompok banyak orang Jawa atau ditangani oleh orang Jawa, maka eh, orang-orang Jawa lah yang diutamakan. Nah, suku-suku lain proteslah, itu pasti. Sehingga kemudian suku lain membentuk komunitas sendiri. Ya, itu eh, lagu lama ya Bapak dan Ibu, ya itu lagu lama yang bolak-balik terjadi di mana-mana. Ya, sehingga misalnya bahkan di kalangan eh, satu suku sendiri, misalnya di suku Batak, beda marga, beda pula pelayanannya. Nah, ini menjadi hal yang sangat apa ya, sudah dicatat sejak awal, selalu menimbulkan konflik. Kelompok-kelompok ini selalu menimbulkan konflik. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini, diakonia menjadi sangat penting. Kita sudah belajar bahwa orang-orang Kristen di abad mula-mula adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka menjalankan pelayanannya bukan bukan hanya program, tetapi mereka menghidupinya. Ya, jadi mereka menerapkan kebaikan mereka. Mereka menerapkan bagaimana perintah Yesus untuk melakukan lebih dari apa yang diharuskan atau extra miles, ya.
Ketika Yesus mengatakan bahwa jika ada orang mengajak kamu berjalan 1 mil, ya berjalanlah 2 mil. Artinya melakukan extra miles, ya. Itu dilakukan sungguh-sungguh. Dan orang Kristen terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kebaikannya. Nah, memang menjadi tantangan bagi sekarang. Orang-orang Kristen, ya karena pengaruh koinonia ini, lebih cenderung untuk memilih persekutuan di dalam, ya persekutuan di dalam. Ya. Gereja-gereja bertumbuh bukan karena menjangkau orang lain, tetapi hanya berpindah dari satu gereja ke gereja lain. Tadi saya mengutip ada satu pujian dari GSJS, gereja 1 jam saja, dan cukup di Jakarta cukup besar perkembangannya. Itu bukan menjangkau, tetapi memindahkan eh, kelompok yang tidak puas, yang mengalami apa istilahnya, mengalami ketidakadilan di kelompok yang lain, dari komunitas gereja yang lain, di gereja yang lain, akhirnya mereka pindah bergabung dengan gereja itu. Itu sebenarnya bukan satu hal yang ditakutkan oleh iblis, ya, karena iblis tidak pernah terganggu dengan ketika satu gereja itu tumbuh dan dilihat di dalamnya tidak ada jiwa baru, itu didiamkan biasanya oleh iblis. Dan orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini akan gampang sekali jemaatnya akan apa ditarik keluar, ya ditarik keluar, karena memang kita terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal yang di dalam, lupa melakukan diakonia, ya kepada mereka. Karena diakonia ini berkaitan dengan nyata. Nah, sekarang kalau kita melihat mengapa koinonia, apa diakonia ini agak di kurang diperhatikan. Berapa kalau kita menjadi majelis, kita tahu berapa sebenarnya uang atau dana gereja yang dialokasikan khusus kepada diakonia ini dibanding dengan untuk koinonia ini, untuk gaji pendeta, untuk ini, untuk itu, dibanding dengan untuk dikatakan di dalam ini melayani janda-janda, melayani mereka yang berkekurangan, memperhatikan anak yang tidak bisa sekolah, membelikan seragam buat anak-anak ini, berapa persen? Tentunya kita akan lebih banyak, bahkan jumlahnya seringkali lebih sedikit daripada gaji pendeta di uh, gereja itu, misalnya sih. Ini hanya misalnya aja. Dan ini jelas bahwa ada kesenjangan antara koinonia dengan diakonia, dan pasti akan menimbulkan konflik, pasti akan menimbulkan konflik, ya. Nah, gereja atau kelompok Kristen harus mulai menyeimbangkan hal itu, ya. Kalau tidak, maka akan muncul berbagai macam hal yang akan membuat perpecahan, akan membuat pelemahan, bukan pertumbuhan yang dicapai, tetapi justru penurunan, ya, penurunan, karena tidak memperhatikan diakonia ini. Jadi gereja selalu menuntut apa yang harus diberikan kepada dari jemaat untuk gerejanya. Biasanya mengutip dari khotbahnya atau dari pidatonya Presiden Amerika Kennedy, ya. Jangan tanya apa yang diberikan gereja kepadamu, tetapi apa yang bisa kamu berikan kepada gereja. Waduh, ya ini sebenarnya hal yang sangat bertentangan berkaitan dengan hal ini, karena gereja seharusnya memberi, ya, bukan menanyakan apa yang mereka bisa berikan kepada gereja, tetapi bagaimana gereja memberi. Karena kalau tidak, maka akan muncul konflik. Tidak, yang ini konflik pertama, ya. Konflik pertama yang muncul itu berkaitan dengan diakonia. Para rasul menyelesaikannya dengan memilih pemimpin-pemimpin baru yang datang dari kaum Helenis. Stefanus, siapa lagi yang kalau kita melihat di dalam ada 7 pemimpin itu, di salah satu yang paling menonjol adalah Stefanus, yang kemudian dia mati secara martir, ya, secara martir. Nah, itu cara mereka menyelesaikan konflik, dan para rasul akhirnya mundur, ya, mundur hanya khusus untuk melayani doa dan firman Tuhan. Ada siapa lagi?
Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, belakangnya Us ini menandakan bahwa mereka adalah orang-orang Helenis. Jadi ada keseimbangan antara orang Ibrani asli yang dipimpin oleh para rasul dengan uh, orang-orang Yunani atau orang Helenis. Jadi ada apa? Ada keseimbangan itu. Ya, ini. Bagian yang kedua tentang bagaimana melanjutkan karya Kristus adalah tentang diakonia. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang terakhir berkaitan dengan marturia. Ya, saya mengambil dari Matius pasal 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dalam dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya sudah menyampaikan beberapa hal. Uh, alam maut itu adalah apa? Gate of hell, ya, dalam bahasa aslinya itu tidak akan menguasainya. Jadi salah satu cara menghancurkan alam maut ini adalah dengan mendirikan jemaat Tuhan. Ya, dengan mendirikan jemaat Tuhan. Panggilan untuk menanam gereja itu adalah panggilan untuk kita mengalahkan hal-hal yang jahat. Jadi, mengapa gereja harus bertumbuh? Mengapa gereja harus menanam gereja yang baru? Karena hanya dengan cara itulah kuasa kegelapan akan dikalahkan. Mendirikan jemaat itu berarti menghancurkan gate of hell ini, alam maut ini. Ya. Dan ini berkaitan dengan tugas karya Kristus yang sedang dikerjakan ribuan tahun hingga saat ini. Ada banyak cara, ya. Ketika kita mendirikan sebuah jemaat, kita sedang menyerang sebuah daerah tertentu. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, menggantikan Belanda sebagai penjajah, Jepang tidak serta-merta datang begitu saja. Dia mulai mengirim pedagang-pedagangnya untuk membuka toko di kota-kota besar di Indonesia, di Hindia Belanda pada waktu itu. Dan mereka adalah bukan hanya pedagang-pedagang, tetapi mereka ternyata adalah tentara-tentara. Jadi sudah puluhan tahun sebelum penyerangan itu dimulai. Orang-orang Jepang masuk ke Hindia Belanda itu sudah mulai tahun 1910. Jadi perencanaannya itu sudah dilakukan sedemikian rupa oleh Jepang. Demikian juga gereja. Gereja Tuhan yang atur semuanya. Ketika sebuah gereja berdiri, ya, itu tidak serta-merta bahwa uh, langsung berdiri gereja. Tidak. Tapi Tuhan sudah mengirim mata-mata, Tuhan kirim orang-orang untuk mempengaruhi daerah-daerah tertentu, melakukan penetrasi ke daerah-daerah tertentu sebelum terjadi peperangan rohani yang dimenangkan oleh Tuhan. Nah, kita ini seringkali dipanggil untuk menjadi agen-agennya Allah, untuk menghancurkan alam bawah. Kalau kita hanya mementingkan kelompok kita sendiri, mementingkan gereja kita sendiri, lupa untuk masuk untuk menghancurkan tujuan utama, yaitu menghancurkan pintu gerbang maut ini, maka kita sedang melupakan karya Kristus itu. Kita sedang melupakan karya Kristus. Dan gereja sekarang, mau tidak mau, sangat lemah dalam hal ini. Berapa persen dana gereja, sekali lagi, dana gereja, dana operasional kekristenan, ya, organisasi kekristenan, berapa persen
yang diperuntukkan untuk pelayanan marturia ini, untuk mendirikan jemaat, untuk menjadi saksi di daerah-daerah tertentu. Memang menjadi satu kelemahan gereja-gereja di Indonesia yang sangat-sangat sukuisme, misalnya gereja Jawa. Gereja Jawa itu hanya pas untuk orang Jawa saja. Jadi suku lain akan menjadi sangat sulit. Karena apa? Bahasanya bahasa Jawa. Pendetanya dipilih harus orang Jawa. Ya, kemudian ada tata ibadah pakai bahasa Jawa. Nah, suku yang lain bagaimana? Ini kan menjadi kesenjangan, jadi kesenjangan. Gereja Bali juga seperti itu, ya. Gereja Batak juga seperti itu. Ini kelemahan. Nah, padahal kita mengaku di dalam Kisah Para Rasul, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Am itu artinya universal, Katolik. Ya, yang am artinya dari mana saja bisa masuk. Tetapi kita sendiri membatasinya. Ya, dan ini menjadi kelemahan sehingga proses marturia ini menjadi sangat sulit, menjadi sangat sulit. Ya. Dan kemudian Tuhan dengan berbagai macam cara akhirnya ada banyak gereja-gereja juga yang tidak berdasarkan atau dibangun dengan filosofi ideologi sukuisme ini. Nggak, saya tidak ada masalah. Ya, biarlah itu akan apa? Orang Jawa menjangkau orang Jawa, orang Batak menjangkau orang Batak. Itu penting juga. Itu penting juga. Orang Bali. Tapi kita juga harus mulai bagaimana melayani secara cross budaya ya, culture cross ya. Jadi cross culture ini menjadi sangat penting karena tujuan utama adalah bagaimana mendirikan jemaat dimanapun yang Tuhan beri. Nah, marturia banyak sekali uh, ragam dan coraknya, tetapi ini menjadi sangat penting. Ya. KFI dengan jelas menuntaskan amanat agung itu adalah marturia, itu adalah marturia, dan harus dari fokus yang seimbang antara pemulihan, antara koinonia, ya, dan kemudian diakonia dan marturia harus sangat seimbang supaya apa? Dinamika itu muncul, bukan bukan untuk menurut tapi justru untuk menaikkan kepemimpinan yang seimbang, interaksi sosial di dalam ketiga hal ini, kemudian bagaimana jemaat berinteraksi di dalam marturia ini, semuanya menjadi hal yang sangat penting di dalam pelayanan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami bisa bagikan. Biarlah ini menjadi bekal kami di hari ini untuk kami memikirkan secara seimbang karya Kristus di dalam dunia ini yang dilanjutkan oleh gereja-gereja Tuhan di sepanjang abad. Itu melanjutkan koinonia, melanjutkan diakonia, dan melanjutkan marturia untuk mendirikan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tetapkan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Pakai kami untuk menjadi agen-agen Allah untuk melakukan ketiga hal ini secara seimbang. Ampuni kami bila kami tidak melakukannya secara seimbang, dan ampuni kami bila kami selama ini sungguh kurang berkenan di dalam cara berpikir kami, cara tindakan kami, di dalam melanjutkan karya Kristus di dalam dunia ini, terutama di Indonesia. Berkati seluruh pengurus KFI Tuhan, dan ajar mereka untuk tetap terus menjaga keseimbangan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Anak-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan para flash.